Kebakaran besar meludeskan rumah berlantai 2 di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat melahap seluruh bangunan rumah yang dijadikan tempat mengaji. Kebakaran ini membuat warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Api bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Selain melalap seluruh bangunan, 2 unit sepeda motor dan sepeda lipat yang terparkir di depan rumah juga ludes terbakar. Dari mana asal mulanya itu api, Bu? Iya, dari belakangnya. Dari belakang. Iya. Tapi ada memang colokan di belakangnya. Oh. Iya. Pada saat kebakaran itu memang nggak ada orang di rumah tuh? Iya, tidak ada ya. Oh. Semua keluarga saya itu awasi cucu yang sedang naik sepeda ya, 2. Iya. Damkar yang ada di kecamatan, lalu kemudian kami minta tambahan damkar dari kabupaten 3 unit, jadi ada 4 unit mobil damkar yang tiba di lokasi untuk menyiram, dan alhamdulillah sehingga tidak menyeberang dari rumah ke kiri kanan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. .500 personil gabungan TNI Angkatan Laut, KKP, dan nelayan membongkar pagar laut di Tangerang. Tim evakuasi berhasil menemukan 3 korban meninggal dunia yang menjadi korban longsor di Petung Kriono, Pekalongan. 11 mobil mewah serta uang tunai sebesar 52,5 miliar rupiah disita Bareskrim Polri dari para tersangka penipuan dan penggelapan serta TPPU kasus Net 89. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore dengan informasi. Pembongkaran pagar laut di Tangerang hari ini kembali dilakukan. Pembongkaran melibatkan sebanyak 1.500 personil TNI Angkatan Laut, KKP, dan nelayan. Personil TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta nelayan kembali membongkar pagar laut di sepanjang perairan pesisir Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran tahap kedua ini melibatkan puluhan kapal, baik dari TNI Angkatan Laut, KKP, dan nelayan. Kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut. Sementara itu, personil Angkatan Laut membongkar pagar laut yang tertancap dengan mengaitkannya ke tali dan menariknya dengan perahu. Targetnya, hari ini personil gabungan akan membongkar hingga 7,5 km pagar laut dari jumlah sebelumnya yakni 2,5 km. Pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km ini akan dilakukan bertahap dan ditargetkan akan selesai dalam waktu 10 hari. Telah diputuskan bahwa kita sepakat dan sinergi beserta seluruh aparat maritim yang ada, bahkan dengan DPR juga, kemudian dengan para nelayan akan membackup dan mendukung tugas pembongkaran ini. Kemudian karena ini juga sudah menjadi perintah dari Presiden dan Panglima TNI. Jadi kami akan terus melaksanakan tugas dalam rangka membantu kesulitan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan.
Dan sesuai dengan Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, ada tugas pokok TNI Angkatan Laut, yaitu pemberdayaan wilayah pertahanan laut, di mana beberapa kecamatan di sini adalah desa binaan di bawah Spot Maral atau staf potensi maritim Angkatan Laut. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat sore Esra, bagaimana pembongkaran pagar laut hari ini? Apakah masih berlangsung? Ya, selamat sore Valerie dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini proses pembongkaran sudah selesai dilakukan. Terlebih tadi kami melihat beberapa dari personel dari KKP ini sudah mengambil bambunya dan beberapa bambu yang sempat tadi dinaikkan ke atas kapal. Karena saat ini saya mengabarkan langsung dari kapal KKP atau di Orka 02 dan bisa kami gambarkan beberapa alat yang tadi digunakan oleh pihak KKP, yakni yang ada di gambar pemirsa bisa lihat bahwa ini adalah sea rider yang menghantarkan tadi ratusan personel ataupun dari pihak KKP yang bekerja sama juga dengan TNI Angkatan Laut, kemudian juga bekerja sama dengan pihak Bakamla, dan ini tadi beberapa alat yang digunakan untuk melakukan pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km. Dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Dirjen KKP ini, untuk per sore hari ini sudah menghancurkan ataupun tadi ini untuk bambunya yakni sebanyak kurang lebih 5 km. Ini artinya masih banyak yang harus dibongkar jika menambahkan pada hari sebelumnya yakni sebanyak 2,5 km. Nantinya rencananya ini targetnya ini bisa jadi lebih dari 10 hari karena tergantung pada cuaca. Karena mengingat jika diguyur hujan, ombaknya akan semakin tinggi. Nah, ini masih sedikit tentatif, nanti kita akan tunggu bersama. Sementara itu juga kita ketahui tadi bahwa ini sudah berlangsung dari pukul 10 pagi, kemudian juga ini kurang lebih tadi sudah selesai pada pukul 4 sore. Nah, tentunya dari ini juga dibantu para nelayan, dan para nelayan ini mengaku senang. Bahkan para nelayan ini ikut ada sekitar 200 kapal yang juga datang untuk melakukan pembongkaran. Kemudian ini juga disambut antusias karena tentunya ini harapannya memudahkan para nelayan untuk melaut. Karena khususnya sempat nelayan mengaku resah karena mereka harus berputar-putar untuk mencari ikan atau melaut. Sehingga dengan adanya pembongkaran pasir laut ini, tentunya ini membuat para nelayan senang, dan harapannya tentunya ini diselesaikan dengan secara tuntas dan supaya para nelayan bisa melaut dengan normal kembali. Kemudian juga ini tidak membuat tarif BBM ketika melaut semakin meningkat, justru ini akan semakin seperti normalnya, kemudian akan berlaku tentunya ketika melaut ini seperti biasanya jika dengan hari-hari sebelumnya. Demikian Valerie yang bisa kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas laporannya langsung dari Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk menghentikan aktivitas ilegal di wilayah laut dan menjamin nelayan kembali melaut tanpa halangan. Sementara itu, Komisi 4 DPR RI menegaskan akan terus mengawal proses penertiban pagar laut ini. Jadi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya melakukan pemagaran. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat, nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua, supaya secara legal betul ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Kesatuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini, untuk kemudian kita sama-sama mulai pembongkaran. Pak Menteri ATR BPN bahwa pagar laut ini akan dicabut, dan tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah ini yang memang sudah keputusan Presiden dan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu, dan sekarang hari ini
secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari Angkatan Laut. Kemudian mengenai sertifikat yang ada sudah kita dengar dari Pak Menteri bahwa ini akan dibatalkan karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin, tentunya kami dari DPR terutama Komisi 4 meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan. Ya pemirsa, pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten kembali dilanjutkan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dukungan dari aparat gabungan. Sebelumnya pagar laut ini diketahui dibangun secara ilegal dan menghalangi akses nelayan untuk melaut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan Jen Cahyani dan juru kamera Rizky Ihwal dari Kabupaten Tangerang, Banten. Saya akan tunjukkan kepada Anda pemirsa bagaimana proses pencabutan patok pagar yang dilakukan oleh melibatkan banyak sekali pihak ya yang membantu, dari Lantamal TNI AL, kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga melibatkan ratusan bahkan 1000 masyarakat setempat atau nelayan ya yang ikut menyumbangkan atau andil ya. Mereka juga membantu dengan kapal mereka, ada 233 kapal nelayan yang turut membantu, dan juga dari kapal milik Lantamal atau Pangkalan Utama TNI AL. Nah, pemirsa, saya akan tunjukkan kepada Anda prosesnya untuk bagaimana pencabutan patok pagar laut tersebut. Nah, jadi pemirsa, untuk mencabut bambu yang terpasang atau tertanam di dasar laut ini harus menggunakan kapal besar ya. Lalu bambu satu persatu kemudian diikat menggunakan tali, lalu ketika sudah banyak bambu yang berhasil diikat, lalu kapal akan menarik, kemudian bambu akan tercabut secara bersamaan. Dan ini harus dilakukan secara perlahan, berulang-ulang, satu persatu bambu diikat, kemudian ditarik oleh kapal, kemudian tercabut melalui satu persatu ikatan dari tali tersebut pemirsa. Jadi prosesnya cukup rumit, cukup panjang, namun kali ini, pembongkaran kali ini melibatkan lebih banyak personel lagi, baik dari TNI AL, kemudian dari Bakamla, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga masyarakat setempat yang personelnya lebih banyak lagi. Ada 1000 lebih personel yang ikut andil untuk membantu pembongkaran pagar bambu yang terpasang di sini, dan juga kapalnya juga lebih banyak dengan alat-alat yang tentu saja lebih lengkap ya, karena kalau evaluasi pada pembongkaran pertama ini masih kurang efektif, hanya dapat 2,2 km saja yang dapat tercabut, dan harapannya kali ini, pembongkaran kali ini dapat tercabut lebih luas atau lebih panjang lagi areanya, agar nantinya dapat selesai sesuai target pencabutan, yaitu pada target awal 10 hari paling cepat pencabutan, dan harapannya kali ini dapat tercabut lebih luas lagi. Dari Tangerang, Banten, Jen Cahyani bersama juru kamera Rizky Ihwal melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid akan mencabut sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik atas pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Nusron menyebut penerbitan ratusan SHGB dan SHM tersebut cacat prosedur dan cacat material karena berada di luar garis pantai. Pernyataan ini disampaikan Nusron Wahid usai meninjau lokasi pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten, Rabu siang tadi. Nusron menyebut dari hasil peninjauan dan pemeriksaan timnya di lapangan, sebagian sertifikat yang dilaporkan tersebut berada di luar garis pantai. Padahal area tersebut tidak diperkenankan menjadi kepemilikan perseorangan, sehingga tidak bisa disertifikasi. Nusron juga menyebut ratusan sertifikat tersebut rata-rata diterbitkan pada tahun 2022 hingga 2023, yang artinya kurang dari 5 tahun, sehingga secara otomatis dapat dicabut atau batal demi hukum. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property, karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa
sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Sementara itu pemirsa, Badan Pertahanan Nasional Jawa Timur melakukan investigasi atas temuan 3 HGB yang berada di Laut Sidoarjo atas nama 2 perusahaan properti, yakni PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. Jika terbukti melanggar HGB seluas 656 hektar yang berada di Desa Segoro Tambak Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur yang dikeluarkan sejak 29 tahun silam akan dibatalkan. Status hak guna bangunan di Laut Sidoarjo ternyata milik PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang yang keduanya bergerak di bidang properti. Ketua Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Jawa Timur, Kakanwil BPN Jatim, Lamri, mengatakan setidaknya ada 3 HGB di wilayah Laut Sidoarjo. 3 HGB itu 2 diantaranya milik PT Surya Inti Permata dan 1 milik PT Semeru Cemerlang dengan total luas 656 hektar. Kepala Kantor Wilayah BPN Jakarta Timur, Lamri, menyebut pihaknya masih melakukan investigasi mengenai status HGB tersebut. Apakah memang HGB itu berada di laut atau tanah yang mengalami abrasi? Investigasi ditargetkan selesai dalam waktu 1 minggu. Pihaknya memastikan bahwa 3 HGB yang berada di Laut Sidoarjo itu tidak ada kaitannya dengan reklamasi proyek strategi nasional Surabaya Waterfront Land dan juga memastikan wilayah itu tidak ada reklamasi. Luasnya total seluruhnya ada 3 HGB itu kurang lebih 656 hektar. Tetapi saya mohon teman-teman semua jangan dikait-kaitkan dengan yang berita lain itu. Ya kan, saya kira tidak ada hubungannya, nggak ada korelasinya. Tapi kalau kita lihat sekilas, ini kita lihat sekilas ya, karena kita belum melakukan penelitian lapangan, kemudian penelitian yuridisnya, wakahnya, yang jelas nggak ada kaitannya seperti apa yang diberitakan di Jakarta itu. Beda. BPN Jatim menegaskan akan mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran dalam penertiban HGB tersebut dan jika terbukti melanggar tentu HGB itu akan dibatalkan. Seperti diberitakan sebelumnya, netizen X menemukan status hak guna bangunan seluas kurang lebih 656 hektar di Laut Surabaya berdasarkan aplikasi Bumi. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan masih terus mencari korban yang tertimbun longsor di Kabupaten Pekalongan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Pembongkaran pagar laut yang terpasang di Laut Tangerang hari ini kembali dilakukan. Pembongkaran melibatkan sebanyak 1.500 personil TNI Angkatan Laut serta KKP dan nelayan. Personil TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta nelayan kembali membongkar pagar laut di sepanjang perairan pesisir Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran tahap kedua ini melibatkan puluhan kapal, baik dari TNI AL, KKP, dan nelayan, di mana kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut.
Ya pemirsa, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono akan telah bergabung di Aini Sore dan kita akan segera berbincang. Selamat sore Pak Pung, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah sehat-sehat semua nih. Baik Pak Pung, hari ini update pembongkaran pagar laut. Sudah berapa kilometer yang berhasil dibongkar hari ini? Hari ini alhamdulillah bisa 5 kilo sesuai dengan target. Karena kami dibantu aparat banyak ini Angkatan Laut yang luar biasa banyak. Terus kemudian Polri, Bakamla, KPLP, masyarakat nelayan itu yang lebih banyak lagi, 233 kapal. Baik, dengan pembongkaran di hari sebelumnya Pak Pung, artinya total berapa kilometer pagar laut yang sudah berhasil dibongkar? Terima kasih. Kalau yang kemarin itu kurang lebih 2 kilo ya, jadi mungkin 7 kiloan lah ini. Jadi harapan kita akan lebih cepat lagi besok karena ini kan tadi baru setengah hari gitu. Tapi utamanya adalah cuaca. Jadi hari ini cuaca sangat mendukung, tidak ada hujan, ombak juga sangat landai. Jadi alhamdulillah bisa mencapai seperti itu. Dan semangat dari tim yang kerja luar biasa. Baik Pak Pung, ini ada sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik yang nantinya akan dicabut ataupun dinyatakan batal demi hukum. Tadi menurut pernyataan dari Menteri ATR Kepala BPN, apakah ini temuan baru juga atau sudah pernah menjadi atensi KKP? Enggak, kalau KKP ini kan kita hanya mengenal terkait dengan ruang lautnya saja. Jadi pengelolaan ruang laut itu harus ada izin di KKP. Artinya PKKPRL di sini yang harus wajib ada ketika memanfaatkan ruang laut tersebut. Ketika tidak ada izin dari KKPRL, maka itu pelanggaran. Baik. Pak Pung, tapi nantinya proses investigasi seperti apa? Ini ada target untuk pembongkaran jika sudah seluruhnya dibongkar 30,16 km. Langkah selanjutnya apa? Udah mulai dari kemarin kami melakukan pemanggilan yang mengaku memiliki atau mengaku mereka swadaya gitu ya. Jadi artinya dari situ kami akan dalami seberapa jauh pengakuan mereka tersebut untuk sebagai penanggung jawab atau pemilik kalau memang mereka mengaku itu. Namun namanya pemilik itu kan harus ada dokumen, ya kan? Kepemilikan barang itu harus ada dokumen, mobil ada BPKB segala macamnya. Nah di sini kan pagar itu tidak ada dokumen kepemilikan pagar di sini. Jadi kami yang pasti perintah Bapak Menteri 2 kali 24 jam. Tidak ada yang mengakui, cabut, bongkar semuanya. Baik, Pak Pung, ini temuan pagar laut sebetulnya sudah ada sejak pertengahan tahun lalu. Tidak hanya di Tangerang, Banten, ada juga di Bekasi. Dan baru-baru ini terungkap ada juga di Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya dari KKP, bagaimana untuk terus memonitor pagar laut ilegal? Ya, justru itu kami kan punya kelompok masyarakat pengawas ya di lapangan tuh, mereka yang akan memberikan laporan ke kami karena itu kan posisinya kan tidak di tengah laut, kapal kami di tengah laut di pantai-pantai yang jarang orang bisa masuk sana. Namun nelayan-nelayan yang ada di situ menjadi kelompok pengawas kami, termasuk yang di Sidoarjo. Semuanya akan kami satu persatu ya kita beresin supaya laut ini bisa dikelola dengan bijak. Baik, Pak Pung, ini pagar laut di perairan Tangerang luasnya 30,16 km. Di tengah cuaca ekstrim seperti ini, targetnya berapa hari ini bisa terselesaikan pembongkaran? Terima kasih. Kalau dibicarakan target, kita menargetkan 10 hari, insya Allah bisa selesai. Tapi kembali bahwa cuaca itu menjadi faktor penentu juga dalam hal ini. Namun semangat dari aparat yang mendukung, pasukan marinir dan masyarakat yang ada itu cukup membuat efektif dalam hal pencabutan tersebut. Baik, semoga dengan adanya monitor dari KKP ini bisa segera terselesaikan dan diusut tuntas.
isu terkait pagar laut ilegal dan juga bisa mencari dalangnya. Terima kasih banyak Pak Pung, Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah bergabung di Ainu Sore. Sehat selalu, selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Banjir ke omahe ke. Gelap. Banjir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih hidup. Pemirsa, hari kedua pencarian korban longsor di Petung Kriono, Pekalongan berhasil mengevakuasi 3 korban meninggal dunia. Penemuan jenazah diwarnai tangis histeris para anggota keluarga. Isak tangis mewarnai penemuan jenazah korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka menangis dan teriak histeris usai memastikan identitas jenazah korban adalah keluarganya yang sempat hilang. Total ada 2 korban yang ditemukan oleh petugas, sementara salah satunya adalah balita berusia 4 tahun. Jenazah balita bernama Abiyah ditemukan terseret longsor sejauh 25 meter. Seluruh jenazah korban yang ditemukan dibawa ke posko bencana Puskesmas Petung Kriono untuk diidentifikasi. Kemudian yang masih dicari 8 orang. Keduanya ditemukan terpisah? Terpisah. Ini yang terakhir katanya itu terbawa arus sungai. Ya, mungkin terbawa arus. Ya, kebetulan yang menyusuri aliran sungai itu yang menemukan. Berarti ditemukan jauh dari titik longsor ini? Ya, sudah dibawa. Lanjut. Kedua korban dari mana? Kedua korban yang satu itu dari desa Songodadi, ya. Kemudian yang Aisyah itu dari Daru. Saat ini pencarian korban hilang masih terus dilakukan di lokasi longsor. Data sementara korban meninggal saat ini 20 orang dan 8 orang lainnya masih hilang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Sukarno, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan masih terus mencari korban yang tertimbun longsor di Kabupaten Pekalongan. Di antaranya jasad 2 korban yang diduga tertimbun reruntuhan rumah mereka karena diterjang longsor. Pencarian terhadap korban longsor yang menerjang Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan terus dilakukan tim SAR gabungan. Petugas sampai kerahkan anjing pelacak untuk mencari para korban. Tim SAR diantaranya mencari jasad 2 korban yang salah satunya masih balita. Kedua korban merupakan anak dari Inawati yang meninggal setelah rumahnya tertimbun longsor. 6. Terus yang selamat? 3. Yang 3? 2 ditemukan? Di bawah jembatan. Meninggal? Yang 1 meninggal. Yang 1? Artinya yang ibunya itu teman di sekolah. Terus ini yang belum ketemu? Bayi. Atas nama? Kita adalah tim SAR gabungan. Ya, pagi ini kita membagi dalam 4 tim yang di lokasi. Yang pertama adalah akses menuju ke lokasi yang akan kita bersihkan. Di sana ada kurang lebih ada 3 titik longsoran kecil menutupi jalan. Itu akan kita bersihkan tim pertama. Tim kedua dan tim ketiga fokus di daerah lokasi pencarian, yaitu di rumah Pak Carik dan di Cafe Alu. Bencana longsor dan banjir bandang yang menerjang Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah memakan korban jiwa. Korban meninggal mencapai 18 orang dan korban luka 13 orang. Tim SAR juga mencari beberapa korban hilang. Lokasi paling parah terjadi di Desa Kasimpar, di mana akses menuju lokasi hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Warga juga khawatir akan adanya longsor susulan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan rekan Suryono Sukarno. Selamat sore, Suryono. Sejauh ini bagaimana update pencarian korban? Sudah berapa korban ditemukan? Baik, sampai saat ini proses pencarian korban masih terus dilakukan di lokasi dan kondisi cuaca mendung juga sedikit hujan dan berkabut
ini cukup membahayakan buat pencarian, mungkin akan dihentikan lagi sekitar pukul 7 atau pukul habis maghrib nanti. Dan di lokasi saya ini adalah puskesmas. Di Puskesmas Petung ini hanya tinggal 1 orang yang dirawat karena kondisinya yang lain sudah dirujuk ke RSUD Kajen dan sebagian sudah diperbolehkan pulang. Selain itu juga untuk mengantisipasi soal kesehatan, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Kesehatan telah mengirimkan timnya untuk membantu kesehatan Dinas Kesehatan yang ada di sini. Saya bersama dengan Pak Ilham. Ini bisa dijelaskan Pak sedikit tentang nanti bagaimana untuk Dinas Kesehatan sendiri? Baik, terima kasih. Selamat sore. Sebelumnya untuk pelayanan kesehatan selama masa tanggap bencana ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan sebetulnya sudah menyiapkan tim kesehatan melalui Puskesmas Petung Priyono. Dan Puskesmas Petung Priyono juga dibantu oleh puskesmas lain yang ada di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Timnya ada berapa itu, Pak? Untuk tim dari provinsi kami menyiapkan 2 tim setiap hari selama masa tanggap bencana ini, terdiri dari teman-teman dari rumah sakit, dan ini terdiri dari 3 petugas, dan 1 dokter, 1 perawat, dan 1 bidan. Kenapa kami menyiapkan bidan? Karena memang dalam masa tanggap bencana ini ternyata data di Puskesmas Petung Priyono ini terdapat 6 ibu yang sudah masuk masa perkiraan lahir antara Januari Februari. Kemudian juga ada 11 ibu hamil yang resiko tinggi. Tentu ini menjadi perlu perlakuan khusus karena untuk kita dalam upaya menurunkan. Oke, terima kasih Pak Ilham. Keterangannya dan demikian adalah keterangan dari Wakil Kepala Dinas Kesehatan Bapak Ilham dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, saya bisa perlihatkan ini ada beberapa yang sudah warga menunggu kerabatnya di sini, dan ini ada beberapa tumpukan bantuan obat-obatan juga sembako yang ada di sini. Untuk puskesmas sendiri sudah kosong, hanya tinggal 1 orang yang dirawat di lokasi ini. Ini pun kemungkinan akan diperbolehkan untuk bisa segera pulang karena kondisinya sudah membaik. Ini kondisinya Pak, apa namanya Pak? Korban Pak Tris ya. Ini sudah membaik, nanti kemungkinan 2-3 hari lagi bisa pulang dan tidak dirujuk di rumah sakit terdekat karena kondisinya sudah baik. Demikian Valerie. Baik, terima kasih banyak Suryono melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan terkini evakuasi serta pencarian korban longsor Pekalongan? Kami telah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Semarang, Budiono. Selamat sore, Pak Budiono. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Budiono, saat ini bagaimana update pencarian korban? Sudah berapa banyak korban yang ditemukan? Baik, terima kasih untuk hari kedua operasi SAR. Hari ini kami tim SAR gabungan telah mengevakuasi 3 korban dalam keadaan meninggal dunia, sehingga jumlah korban yang ditemukan ada 20. Dan tadi siang sempat ada pelaporan dari warga 2 orang yang merasa kehilangan keluarganya. Namun tadi 1 sudah ditemukan dalam keadaan hidup, dan sehingga saat ini korban dalam pencarian masih ada 7. Dan informasi barusan terupdate tadi juga ada informasi baru saja ada informasi penemuan jenazah yang saat ini tim SAR gabungan sedang menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Demikian. Baik, apakah penemuan jenazah yang baru saja dilaporkan ini termasuk dari 7 korban yang dilaporkan hilang, Pak? Ya, kemungkinan seperti itu karena nanti kan belum teridentifikasi jenis kelamin dan nama juga belum, nanti setelah diidentifikasi oleh tim DVI baru ketahuan. Namun kami tetap melakukan evakuasi, ya dimungkinkan mungkin yang 7 orang tadi, sehingga mudah-mudahan semakin berkurang untuk korban yang ditemukan. Baik, kemudian situasi pasca longsor seperti apa? Apakah ada akses jalan yang lumpuh? Bagaimana kondisinya? Ya, untuk saat ini, hari ini tadi, akses menuju lokasi kejadian telah dilokalisir, telah dibuka aksesnya, sehingga tim rescue
ataupun kendaraan sudah bisa melalui jalur tersebut menuju ke lokasi kejadian. Dan untuk pelaksanaan operasi cari lapangan, tadi kami masih melakukan secara manual dan menggunakan Alkon untuk memisahkan atau memindahkan lumpur yang berada di lokasi kejadian. Dan untuk hari besok rencananya kami akan melakukan ataupun menambah alat berat seperti ekskavator untuk memindahkan material yang ada di lokasi kejadian. Baik, terima kasih banyak Pak Budiono. Semoga proses evakuasi oleh tim SAR berjalan lancar dan seluruh korban bisa segera ditemukan. Terima kasih banyak Pak Budiono, Kepala Kantor SAR Semarang telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu. Pemirsa, sebelumnya bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat bencana ini 19 warga meninggal dunia dan sejumlah warga lainnya hilang. Dari awal Gusti, banjir ke omahe ke kelap, banjir. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Banjir bandang terjadi pada Senin sore, disusul bencana tanah longsor. Usai hujan deras berintensitas tinggi melanda kawasan tersebut. Warga panik saat air banjir bandang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Lokasi bencana paling parah berada di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Akses menuju lokasi juga sangat sulit ditembus dan belum bisa dilintasi mobil dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Tim SAR gabungan dibantu warga mengevakuasi sejumlah korban meninggal dunia dari aliran sungai dan timbunan tanah longsor. Saat ini tim SAR gabungan dengan dibantu warga masih mencari korban lainnya yang diduga masih berada di aliran sungai dan timbunan tanah longsor. Sementara menurut BPBD Pekalongan, korban tewas akibat bencana ini mencapai 19 orang. Selain itu terdapat korban luka sebanyak 11 orang dan korban hilang 9 orang. Oke, untuk teman-teman dari Basarnas dan SAR gabungan ini sedang melaksanakan penyisiran di area yang terduga titik poinnya, poin dari kejadian tersebut, yaitu di Cafe Alo sama di sekitar rumah Pak Sekdes. Kendalanya apa, Pak? Kendalanya adalah luas area sama kondisi cuaca. Korban luka masih dirawat intensif di Puskesmas Petung Kriono. Untuk korban luka berat akan dirujuk ke RSUD Kajet, sedangkan korban meninggal dunia sebagian sudah diambil pihak keluarga. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Polri kembali menyita aset dan uang tunai miliaran rupiah milik para tersangka penipuan dan penggelapan serta TPPU kasus robot trading Net 89. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, jalur rel kereta api antara stasiun Gubuk Karangjati di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terdampak banjir luapan Sungai Tuntang. Akibatnya tanggul penyangga rel ambles tergerus banjir. Papan Rejo jebol sementara. Kondisi rel ambles semua wes. Seperti inilah kondisi perlintasan kereta api di wilayah Stasiun Gubuk, Desa Papan Rejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Jalur kereta api antara Stasiun Gubuk Karangjati ini terdampak banjir luasan Sungai Tuntang. Akibatnya tanggul penyangga rel ambles tergerus banjir. Kondisi rel yang menggantung di jalur sepanjang 100 meter tidak bisa dilalui kereta api sejak Selasa kemarin. PT KAI Daops 4 Semarang, Jawa Tengah membatalkan jadwal perjalanan kereta api yang berhenti maupun yang melewati Stasiun Gubuk. Pihak KAI mengerahkan puluhan petugas untuk mempercepat proses perbaikan rel. Mempercepat penanganan banjir di kilometer 32+5/7 antara Stasiun Gubuk, Stasiun Karangjati
KAI Daob 4 Semarang mengerahkan puluhan petugas serta alat berat dan juga material untuk siaga seperti batu pericak, bantalan, besi. Hingga kini upaya pemulihan terus dilakukan agar jalur kereta api kembali berfungsi dan layanan transportasi dapat berjalan normal. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah jebol selebar 15 meter. Akibatnya banjir merendam jalan utama Semarang Grobogan hingga melumpuhkan akses jalan. Beginilah kondisi tanggul Sungai Tuntang di Dusun Wareng, Desa Kebon Agung, Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah yang jebol pada Selasa pagi. Tanggul jebol selebar 15 meter karena tidak mampu menahan derasnya debit air kiriman dari hulu sungai atau kawasan Kabupaten Semarang. Tanggul sungai yang jebol berada tepat di pinggir jalan utama Semarang Grobogan hingga membuat akses jalan nasional ini lumpuh total karena derasnya arus banjir. Untuk mengurai kemacetan dari penumpukan kendaraan yang ingin melintas, terutama truk, pihak kepolisian melakukan rekayasa arus lalu lintas. Untuk wilayahnya, tanggulnya ini sebenarnya masuk di wilayah Demak, tapi untuk dampaknya masuk di Kabupaten Grobogan juga. Oh gitu. Ini tanggul jebol seberapa meter, Mas? Untuk tanggul yang jebol sekitar kurang lebih 15 meteran. Pak. Dan untuk arus lintas sementara kita hentikan yang arah dari Purwodadi menuju Semarang, di pertigaan Minteng kita arahkan ke Dempet. Kemudian dari Semarang menuju ke Purwodadi kita arahkan pertigaan Minteng, pertigaan Pilang masuk ke Jeketero. Berarti jalan nasional ini tutup total, Pak? Jalan lumpuh ya, Pak? Utama ini kita tutup total, jadi tidak ada arus lintas yang melewat. Hingga Selasa siang, tanggul yang jebol belum bisa diperbaiki. Meski 2 alat berat telah diterjunkan, namun perbaikan belum bisa dimulai karena ketinggian debit air dan derasnya arus banjir. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, akibat hujan deras, ratusan rumah warga di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Banjir terjadi sejak tadi malam akibat hujan deras di lereng Gunung Anjas-Moro. Banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketinggian banjir di Desa Kademangan mencapai 50 cm hingga 1 meter. Banjir sudah terjadi sejak kemarin malam akibat hujan deras yang terjadi di lereng Gunung Anjas-Moro. Akibatnya sungai-sungai yang ada di bawahnya meluap dan merendam pemukiman warga. Menurut warga, banjir di Desa Kademangan sudah sangat sering terjadi. Pas saya keluar, ada banyu, langsung masuk. Hujan deras nggak sendiri? Hujannya sore derasnya. Terus? Ya, terus malamnya kan udah gerimis, terus banjir datang. Selain di Desa Kademangan, banjir juga masih merendam sejumlah desa lainnya, salah satunya Desa Talun Kidul, Kecamatan Sumobito. Warga korban banjir berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan makanan dan logistik lainnya, serta menangani penyebab banjir agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri kembali menyita aset para tersangka penipuan dan penggelapan serta TPPU dalam kasus Net 89. Penyidik menyita 11 mobil mewah senilai 15 miliar rupiah serta uang tunai sebesar 52,5 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri kembali menyita aset para tersangka penipuan dan penggelapan serta TPPU kasus Net 89, yakni 11 mobil mewah senilai 15 miliar rupiah. Selain 11 mobil mewah, penyidik juga menyita uang tunai sebanyak 52,5 miliar rupiah. Seluruh barang bukti tersebut akan diputuskan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dikembalikan kepada para korban. Selain itu juga ada kita sita
berupa uang tunai sekitar 52,5 miliar yang saat ini sudah kita pindahkan ke rekening escrow Barreskrim. Untuk total mobil yang kita sita saat ini ada 11 unit senilai kurang lebih 15 miliar dan 26 aset properti berupa hotel, villa, kantor, apartemen, ruko, dan rumah yang tersebar di beberapa kota yaitu. Terkait kasus ini, penyidik telah menetapkan 14 tersangka perorangan dan 1 korporasi. 9 telah ditahan, 2 tidak ditahan karena sakit keras dan 3 masih buron. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pelajar sekolah menengah menjadi kurir narkoba jenis sabu. Para pelaku ditangkap petugas Bea dan Cukai Batam di Bandara Hang Nadim. Ini apa? Hah? Yang buat? Sabu. Petugas Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim Batam mencurigai sebuah koper saat melintasi alat pemindai barang bawaan ke dalam bagasi. Saat pemeriksaan CCTV, diketahui koper ini dibawa oleh 2 orang pemuda. Petugas pun langsung mengamankan keduanya. Ketika diperiksa, keduanya bernama Fauzan dan Ahmad, masih berstatus pelajar asal Aceh. Kemudian saat petugas memeriksa koper, ternyata terdapat narkotika jenis sabu seberat 3 kg. Para pelaku mengaku melakukannya karena tergiur dengan upah yang besar hingga puluhan juta rupiah. Mencurigai ada 2 penumpang yang membawa narkotika, ya, berdasarkan hasil pengamatan dari mesin X-ray. Di image ada barang yang mencurigakan. Pelaku berinisial F dan berinisial A, keduanya adalah warga dari Aceh, ya, ke Batam, kemudian membawa barang untuk tujuan akhir ke Samarinda. Penyelundupan sabu ini adalah kedua kalinya. Mereka mendapatkan sabu dari seorang pria asal Batam berinisial W yang kini menjadi DPO. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Hendak balas dendam usai bertikai, pemirsa, sekelompok mahasiswa menyerang lawannya yang sedang berkumpul di sebuah warung di Kota Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya merusak barang dagangan yang ada di warung, turut dijarah kawanan mahasiswa ini. Inilah rekaman kamera pengawas saat sekelompok pemuda menyerang sekelompok pemuda lainnya di sebuah warung Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya menyerang dan menganiaya penjaga warung, kawanan pemuda ini juga menjarah barang dagangan yang ada di warung. Setelah videonya viral, aparat Polrestabes Medan yang menyelidiki akhirnya menangkap 9 dari 31 pelaku yang sedang berkumpul di sebuah rumah kos. Dan dari hasil pemeriksaan terungkap, 31 mahasiswa tersebut hendak menyerang 2 mahasiswa lain yang sebelumnya terlibat perkelahian. Dan kita semua prihatin terhadap peristiwa ini yang mempertontonkan sebuah peristiwa yang bisa dikatakan barbar, melakukan penyerangan terhadap karyawan toko, bahkan kemudian mengambil sebagian dari milik toko, yang itu adalah menjadi barang yang diperjualbelikan, menjadi barang dagangan, menjadi barang untuk menafkahi keluarganya. Polisi mengimbau para pelaku lain agar segera menyerahkan diri sebelum ditindak tegas. Sementara 9 pelaku yang tertangkap sudah dijadikan tersangka dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Pemirsa, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan nyaris diamuk warga lantaran menganiaya juru parkir di salah satu pusat perbelanjaan. Ia marah lantaran juru parkir tersebut menduduki sepeda motornya yang sedang terparkir.
Aparat Polsek Panakukang yang mendapat laporan mengevakuasi seorang pemuda pengunjung pusat perbelanjaan di Jalan Pengayoman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemuda ini sebelumnya nyaris diamuk warga lantaran bertindak arogan, menganiaya seorang juru parkir di parkiran pusat perbelanjaan tersebut. Coba deh pukul. Kau langsung bikin tersangka kalau kau pukul. Percaya kak, tersangka kau kalau ada pukul. Saat akan membawa pelaku, rekan juru parkir yang emosi hendak memukul pelaku, akhirnya turut diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Naik. Sekali mau lihat, saya tersangka juga. Saat diperiksa, pelaku mengaku kesal lantaran juru parkir tersebut menduduki sepeda motornya. Sedangkan rekan korban tidak terima hanya karena masalah hal sepele, temannya dianiaya. Kenapa? Apa masalahnya di sana? Dulu juga dong ini, teman ke belakang di atas motornya, terus dia mukul dari belakang. Dia katanya, kenapa kau duduk di motor? Baru kita sebagai tukang parkir jaga motornya orang, Pak. Oh, iya. Jadi gara-gara dia nggak terima motornya diduduki? Cuma itu? Iya. Apanya dia pukul? Di sininya, ada itu sih kemana ke polisi. Berapa kali dia pukul? Satu kali. Dulu sebelumnya langsung pukul begitu? Saya tanya, Pak, kenapa motor diduduki? Nah, terus apakah jawabannya? Dia mencoret saya. Apa dia bilang? Terus dia pukul lagi. Jadi waktu kau habis pukul, kau pukul duluan atau dia sempat melawan? Saya pukul duluan. Baru kau sempat dipukul juga? Dia melawan, Pak. Polisi kemudian memediasi keduanya hingga akhirnya sepakat berdamai dan tidak membawa masalah ini ke ranah hukum. Dan pemirsa, ini sore akan dilanjutkan bersama rekan Chamar Haenda dan kami akan menghadirkan informasi terkait Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf yang meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Curug Kulon 4 Kabupaten Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, terima kasih. Anda masih di iNews Sore bersama saya Chamar Haenda. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Curug Kulon 4, Kabupaten Tangerang, Banten. BUMN pastikan akan membantu satuan pelayanan pemenuhan gizi dalam menyuplai kebutuhan makan siswa. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Curug Kulon 4, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu pagi. Sambil membagikan paket makanan kepada siswa, Wamen BUMN juga berinteraksi langsung menanyakan tanggapan dan evaluasi para siswa terkait program ini. Tercatat sebanyak 308 paket makan bergizi gratis dibagikan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Curug dengan menu makan yang disajikan berisi nasi, ayam goreng, sayuran, dan susu kotak. Para siswa menyambut baik pelaksanaan program makan bergizi gratis dan mengaku menyukai menu yang disajikan selama lebih dari 2 pekan terakhir. Enak dan bergizi banget. Semoga aja ini sampai terus-terusan. Oh, lauknya ada apa aja sih? Ada ayam, ada pisang, susu, sama apa ini namanya? Sama sayuran. Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan untuk memastikan perusahaan dari BUMN seperti Pertamina, PLN, dan Telkom untuk bisa membantu dapur SPPG dalam menyuplai kebutuhan lainnya agar pelaksanaan MBG dapat berlangsung secara berkesinambungan. Tadi kami berkesempatan untuk berinteraksi dengan para murid yang alhamdulillah sangat senang ya menerima program makan bergizi gratis dari pemerintah. Memasuki pekan ketiga pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah Tangerang, Banten, distribusi paket makanan berjalan lancar dan disambut baik oleh siswa. Menu makan yang disajikan bervariasi setiap harinya menyesuaikan dengan kebutuhan gizi para siswa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Program makan bergizi gratis ternyata belum menyentuh seluruh siswa di tanah air. Padahal program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut sudah berjalan lebih dari 2 pekan. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, seluruh sekolah belum menjalankan program makan bergizi gratis karena belum ada informasi dari pemerintah daerah setempat. Ribuan siswa dari sekolah dasar hingga SMP di Mandailing, Natal, Sumatera Utara hingga kini belum menerima program makan bergizi gratis dari pemerintah. Padahal program ini sudah dimulai sejak 6 Januari lalu dan telah berjalan selama 2 pekan. Para siswa di SDN 401 Penyambungan Mandailing, Natal yang belajar mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang ini mulai bertanya kepada guru mereka. Para siswa menyaksikan pemberitaan di televisi bahwa teman-temannya di daerah lain telah menikmati makan siang gratis. Namun hingga kini mereka belum mendapatkannya. Hari-hari ini belum pernah? Belum, Bapak. Belum pernah ya? Pengen nggak makan bergizi gratis tuh? Pengen, Bapak. Pengen ya? Kenapa pengen? Biar sehat, Bapak. Oh, biar sehat, ya. Jadi sampai saat ini belum ada ya makan bergizi itu? Belum. Belum. Pihak sekolah mengatakan Dinas Pendidikan telah melakukan pendataan sejak sebulan yang lalu. Namun hingga kini belum ada realisasinya. Kemarin sekolah kita telah melakukan launching yang sudah 2 sekolah di Kabupaten Natal, yaitu SD 401 Penyambungan dan SMP Negeri 1 Penyambungan telah dilakukan oleh launching yang dirilis oleh Pak Bupati. Tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Oke, masih launching ya? Masih launching. Padahal ini secara nasional kan udah berlangsung lebih 2 minggu, Bang. Kalau sekolah kita ini sama sekali belum ada itu, Bang? Belum ada, tapi orang dari beberapa pihak dari Dinas Pendidikan semua sudah meminta data untuk menyimpulkan ke kementerian. Pihak sekolah dan para siswa berharap bisa merasakan manfaat program makan bergizi gratis dari pemerintah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara itu beberapa waktu yang lalu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta maaf kepada seluruh orang tua dan anak-anak yang belum menerima program makan bergizi gratis dari pemerintah. Prabowo berjanji di akhir tahun 2025 ini, program makan bergizi gratis akan dinikmati seluruh anak Indonesia. Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini, secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Pemirsa, MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Ashifa kembali mengadakan bakti sosial operasi katarak gratis untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Bantuan operasi katarak gratis ini untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan. Sejak pagi, Balai Sawala Desa Gunung Buruh, Sukabumi, Jawa Barat telah ramai oleh pasien operasi katarak gratis yang menunggu antrian untuk diperiksa. Tercatat, 75 pasien yang berasal dari warga Desa Gunung Buruh, Sukabumi dan sekitarnya menjalani pemeriksaan sebelum dilakukan operasi katarak gratis yang digelar oleh MNC Peduli bekerjasama dengan Rumah Sakit Islam Ashifa. Antusias masyarakat positif sekali, respon positif banyak ya, karena kan kegiatan kita sejak 2015 sampai dengan sekarang alhamdulillah itu dari mulai operasi katarak, operasi hernia, mereka antusiasnya benar-benar, jadi mereka sangat-sangat mengharapkan seperti ini karena tidak ada dana dari mana-mana, tidak punya jaminan kesehatan. Pemeriksaan operasi katarak gratis ini mendapatkan sambutan yang baik dan apresiasi dari warga dan pemerintah setempat karena sangat membantu masyarakat kecil di wilayah pedesaan. Banyak
kepada pemirsa NC yang telah memberikan dana untuk biaya operasi. Terima kasih banyak. Semoga lekas sembuh. Nah, dengan adanya kepedulian dari MMC Peduli ini, kami tentunya ucapan terima kasih rasa syukur sehingga masyarakat kami dapat terpenuhi keinginannya untuk melihat dunia terang benderang kembali. Bakti sosial MNC Peduli ini tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan mempercayakan penyalurannya ke MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pembongkaran pagar laut yang terpasang Laut Tangerang hari ini kembali dilakukan. Informasi selanjutnya tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna yang salah satunya membahas evaluasi kinerja 100 hari Kabinet Merah Putih. Selain evaluasi, Presiden Prabowo juga memberikan arahan kinerja untuk 100 hari ke depan. Soal apa agendanya? Oh iya, belum tahu ya, arahan. Sejumlah menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih terlihat berdatangan di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu siang tadi untuk menghadiri sidang Kabinet Paripurna. Selain membahas evaluasi kinerja 100 hari Kabinet Merah Putih, sidang Kabinet juga membahas arahan untuk 100 hari ke depannya. Salah satunya adalah soal swasembada pangan yang ditargetkan tercapai dalam 3 tahun ke depan. Selain swasembada pangan, Presiden Prabowo juga menargetkan swasembada energi. BKKBN nih. Oh, yang belakang aja itu. Bapak. Harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi impor, dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 lagi, tahun 2025 ini kita tidak akan import beras lagi, tidak akan import jagung lagi, tidak akan import garam lagi. Artinya, target yang saya berikan kepada Kabinet bahwa Indonesia kita harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat awal 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Sebuah rumah semi permanen yang dijadikan tempat mengaji di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terbakar. Besarnya kobaran api membuat seluruh bangunan berlantai 2 rata dengan tanah, bahkan seluruh harta benda termasuk 2 unit sepeda motor juga ikut terbakar. Kebakaran besar meludeskan rumah berlantai 2 di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat melahap seluruh bangunan rumah yang dijadikan tempat mengaji. Kebakaran ini membuat warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Api bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Selain melalap seluruh bangunan, 2 unit sepeda motor dan sepeda lipat yang terparkir di depan rumah juga ludes terbakar. Dari mana asal mulanya itu api, Bu? Ya, dari belakangnya. Dari belakang. Ya.
Tapi ada memang nggak celokan di belakangnya. Oh. Iya. Pada saat kebakaran itu memang nggak ada orang di rumah tuh? Iya, tidak ada ya. Oh. Semua keluarga saya itu awasi cucu yang. Pemirsa, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Anda kembali di Anyus Sore bersama saya Camar Haenda. Pembongkaran pagar laut yang terpasang Laut Tengarang hari ini kembali dilakukan. Pembongkaran melibatkan sebanyak 1.500 personil TNI Angkatan Laut serta KKP dan nelayan. Personil TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta nelayan kembali membongkar pagar laut di sepanjang perairan pesisir Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran tahap kedua ini melibatkan puluhan kapal baik dari TNI AL, KKP dan juga nelayan, di mana kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut. Sementara itu, personil Angkatan Laut membongkar pagar laut yang tertancap dengan mengaitkan ke tali dan menariknya dengan perahu. Targetnya hari ini personil gabungan akan membongkar hingga 7,5 km pagar laut dari jumlah sebelumnya, yakni sebanyak 2,5 meter. 2,5 km maksud kami. Pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km ini akan dilakukan bertahap dan ditargetkan akan selesai dalam waktu 10 hari. Telah diputuskan bahwa kita sepakat dan sinergi beserta seluruh aparat maritim yang ada, bahkan dengan DPR juga, kemudian dengan para nelayan akan membackup dan mendukung tugas pembongkaran ini. Kemudian karena ini juga sudah menjadi perintah dari Presiden dan Panglima TNI. Jadi kami akan terus melaksanakan tugas dalam rangka membantu kesulitan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Dan sesuai dengan Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, ada tugas pokok TNI Angkatan Laut, yaitu pemberdayaan wilayah pertahanan laut, di mana beberapa kecamatan di sini adalah desa binaan di bawah Spot Maral atau staf potensi maritim Angkatan Laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk menghentikan aktivitas ilegal di wilayah laut dan menjamin nelayan kembali melaut tanpa halangan. Sementara itu, Komisi 4 DPR RI menegaskan akan terus mengawal proses penertiban pagar laut ini. Jadi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya yang melakukan pembakaran. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat, nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua, supaya secara legal betul ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Kesatuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini untuk kemudian kita sama-sama mulai pembongkaran. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid akan mencabut sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik atas pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Nusron menyebut penertiban ratusan SHGB dan SHM tersebut cacat prosedur dan cacat material karena berada di luar garis pantai. Pernyataan ini disampaikan oleh Nusron Wahid usai meninjau lokasi pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten dan pada Rabu siang tadi. Nusron menyebut dari hasil peninjauan dan pemeriksaan timnya di lapangan, sebagian sertifikat yang dilaporkan tersebut berada di luar garis pantai. Padahal area tersebut tidak diperkenankan menjadi kepemilikan perseorangan sehingga tidak bisa disertifikasi. Nusron juga menyebut ratusan sertifikat tersebut rata-rata diterbitkan pada tahun 2022 hingga 2023 yang artinya kurang dari 5 tahun sehingga secara otomatis dapat dicabut atau batal demi hukum. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land.
kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Keberadaan pagar laut di Tangerang, Banten menuai polemik. Pagar bambu sepanjang 30,16 km ini ternyata merupakan sebuah pembatas, di mana dalam investigasi pemerintah pusat terdapat sertifikat tanah yang diterbitkan. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Namun membutuhkan waktu 5 bulan untuk pemerintah menyegelnya. Hal itu pun setelah tersebar luas video dan foto-foto di media sosial hingga viral. Pagar laut ini melintasi 16 desa. Alhasil, sebanyak hampir 4.000 nelayan terdampak karena keberadaan pagar laut ini. Jika sebelumnya nelayan hanya membutuhkan bahan bakar minyak berupa solar 5 liter untuk melaut, kini dengan adanya pagar laut mereka harus memutar lebih jauh sehingga membutuhkan 10 liter solar untuk mencari ikan. Miris, ikan pun makin sulit ditangkap di perairan dangkal karena pagar bambu di laut. Oh, tidak ada, kalau sosialisasi tidak ada sama sekali. Kita semua nggak ada yang tahu di sini. Ini pagar laut buat apa gitu. Sangat mengganggu sih Pak, karena ya untuk akses jalan saja kita sangat terganggu. Untuk jalan lurus saja kita nggak bisa gitu, harus muter dulu gitu, nyari jalan. Sangat mempengaruhi juga karena kita juga boros solar sih, terlalu muter-muter lah. Biasanya singkat, ini terlalu mundar-mandir sana sini nyari jalan dulu gitu. Pemerintah pun langsung bergerak cepat. Presiden meminta pagar laut segera dibongkar. Selidik punya selidik. Pagar bambu yang berdiri merupakan patok atau pembatas. Mirisnya dari kawasan yang terdapat pagar laut ternyata memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik sebanyak 263 yang diterbitkan di perairan sekitar Tangerang, Banten. Kami mengakui, kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Dalam konteks hukum dan pengelolaan, ruang laut juga meliputi perairan pesisir sejauh 12 mil dari garis pantai. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap di perairan pesisir, wilayah pesisir, dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Tanpa adanya KKPRL, maka setiap pembangunan akan dianggap ilegal dan akan dikenakan sanksi. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Kita dapatkan data awal ini sejak tahun 2023. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu kan sudah berlaku sebelumnya begitu. Tetapi juga memang ada ketentuan sebelum 5 tahun kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai
baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, dan kita akan lihat secara utuh ya, karena ini juga terkait dengan masyarakat dan hukum di negara kita. Pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah dimulai sejak Senin 18 Januari 2025. Pembongkaran pun melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ribuan nelayan setempat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Hari kedua pencarian korban longsor di Petung Kriono, Pekalongan berhasil mengevakuasi 3 korban meninggal dunia. Penemuan jenazah diwarnai tangis histeris para anggota keluarga. Isak tangis mewarnai penemuan jenazah korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka menangis dan teriak histeris usai memastikan identitas jenazah korban adalah keluarganya yang sempat hilang. Total ada 2 korban yang ditemukan oleh petugas, sementara salah satunya adalah balita berusia 4 tahun. Jenazah balita bernama Abiyah ditemukan terseret longsor sejauh 25 meter. Seluruh jenazah korban yang ditemukan dibawa ke posko bencana Puskesmas Petung Kriono untuk diidentifikasi. Kemudian yang masih dicari 8 orang. Keduanya ditemukan terpisah? Terpisah. Ini yang terakhir Dan katanya itu terbawa arus. Ya mungkin terbawa arus. Ya kebetulan yang tim yang menyusuri aliran sungai itu yang menemukan. Berarti ditemukan jauh dari titik longsor ini? Ya sudah dibawa. Lanjut. Korban dari mana? Kedua korban, yang satu itu dari desa Songodadi, ya. Kemudian yang Aisyah itu dari Baru. Saat ini pencarian korban hilang masih terus dilakukan di lokasi longsor. Data sementara korban meninggal saat ini 20 orang dan 8 orang lainnya masih hilang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih terus mencari korban yang tertimbun longsor di Kabupaten Pekalongan. Di antaranya adalah jasad 2 korban yang diduga tertimbun reruntuhan rumah mereka karena diterjang longsor. Pencarian terhadap korban longsor yang menerjang Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan terus dilakukan tim SAR gabungan. Petugas sampai kerahkan anjing pelacak untuk mencari para korban. Tim SAR diantaranya mencari jasad 2 korban yang salah satunya masih balita. Kedua korban merupakan anak dari Inawati yang meninggal setelah rumahnya tertimbun longsor. 6. Terus yang selamat? 3. Yang 3? 2 ditemukan? Di bawah jembatan. Meninggal? Yang 1 meninggal. Yang 1? Artinya yang ibunya itu teman di sekolah. Terus ini yang belum ketemu? Bayi. Atas nama? Kita adalah tim SAR gabungan. Pagi ini kita membagi dalam 4 tim yang di lokasi. Yang pertama adalah akses menuju ke lokasi yang akan kita bersihkan. Di sana ada kurang lebih ada 3 titik longsoran kecil menutupi jalan. Itu akan kita bersihkan tim pertama. Tim kedua dan tim ketiga fokus di daerah lokasi pencarian, yaitu di rumah Pak Carik dan di Cafe Alu. Bencana longsor dan banjir bandang yang menerjang Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah memakan korban jiwa. Korban meninggal mencapai 18 orang dan korban luka 13 orang. Tim SAR juga mencari beberapa korban hilang. Lokasi paling parah terjadi di Desa Kasimpar, di mana akses menuju lokasi hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Warga juga khawatir akan adanya longsor susulan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Sebanyak 76 orang dilaporkan meninggal dunia dalam kebakaran yang terjadi di Hotel Resort Sky populer di Turki. Sesaat lagi iNews sore segera kembali.